Ya, Suratu, perkenalkan saya dengan Imam Rusanto. Saya dari PJJ Program Studi Informatika. Jadi, eh, pada pertemuan kali ini saya khususkan untuk mempresentasikan hasil jawaban saya pada mata kuliah Sistem Operasi. Lanjut. Nah, jadi dalam sistem operasi ini kita diminta untuk mengambil sebuah atau membuat sebuah resume dari minimal dua jurnal. Jurnal pertama itu saya ambil dengan judul Windows, Linux, Mac Operating System dan Decision Making. Itu pengarangnya ada SK Golam, Muhammad Hasnain dan Anwar Rafi. Yang jurnal kedua itu dengan judul Perbandingan Sistem Operasi Linux dengan Sistem Operasi Windows. Itu pengarangnya ada Imam Yunianto dan Krishna Adiarta. Nah, jadi untuk sekilas mengenai sistem operasi Linux. Linux ada perangkat lunak bebas dan sumber terbuka berbasis kernel, di mana kernel merupakan bagian utama dari sistem operasi Linux. Ketenaran sistem operasi Linux terutama muncul karena kinerja dan efektivitasnya yang luar biasa. Siapapun dapat berkontribusi pada pengembangan, modifikasi, pengaturan ulang, dan memiliki akses ke kode sumber yang dapat mereka audit, kustomisasi dan analisis dengan cara apapun yang mereka pilih. Kemudian untuk sistem operasi Windows, Windows tersedia dengan biaya tertentu, dikembangkan dan didistribusikan oleh Microsoft. Ini juga disebut sebagai sistem operasi yang ramah pengguna yang dibutuhkan setiap saat dalam hidup kita, mendukung sistem file PI dan kode sumbernya juga tertutup. Dengan demikian, pengguna tidak memiliki akses ke kode pemrograman yang dapat dibaca manusia, yang menjelaskan cara kerja sistem operasi. Keyboard dan mouse sangat sering digunakan untuk mengoperasikan Microsoft Windows ini. Kemudian untuk sistem operasi Mac, Macintosh adalah seluruh platform komputasi berbasis antarmuka pengguna grafis. Ini juga merupakan perangkat lunak kepemilikan yang dikembangkan oleh Apple Inc. pada tahun 1984, mentransfer file dan aplikasi dari Macintosh lama ke yang baru adalah proses yang lebih efisien dibandingkan dengan migrasi dari satu PC Windows ke PC lainnya. Keadaan persis Macintosh lama dapat direplikasi dengan sempurna pada komputer baru hanya dalam beberapa angka. Di Mac ini, pembaruan perangkat lunak kurang penting, dan menginstal kesesuaian operasi lebih mudah dan menghapus instalan aplikasi jauh lebih sederhana. Nah, ini dari segi sistem operasi sumber terbuka versus sumber tertutup. Yang pertama, akses penuh versus tidak ada akses. Kode sumber sistem operasi sumber terbuka seperti Linux dapat diakses, sedangkan kode sumber sistem operasi sumber tertutup seperti Windows dan Mac tidak dapat diakses. Jika masalah ini diperiksa, dapat dilihat bahwa peningkatan lebih cepat dalam sistem operasi sumber terbuka saat muncul bug. Jadi itu segi keuntungannya kalau untuk yang terbuka ya. Yang kedua ada kebebasan lisensi versus pembatasan lisensi. Dalam sistem operasi sumber terbuka, kode sumber dapat dimodifikasi untuk diterbitkan ulang dan bahkan dijual. Banyak pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang sama di mesin yang berbeda. Ini tidak dapat dilakukan dalam sistem operasi sumber tertutup. Jumlah lisensi yang dibeli menentukan berapa banyak mesin yang dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya, dukungan peer online versus dukungan helpdesk berbayar. Terdapat dukungan komunitas besar seperti forum, situs web blog, dan lain-lain untuk menyediakan solusi bagi masalah pengguna untuk sistem operasi sumber terbuka. Untuk sistem operasi sumber tertutup, solusi peer tersedia dan dukungan berbayar disediakan. Kemudian ada dukungan perangkat keras dan antarmuka pengguna. Sebagai sistem operasi terbuka, Linux adalah sistem operasi yang ringan dan membutuhkan prosesor yang kurang kuat. Sedangkan sistem operasi Windows lebih berat daripada Linux.
Beberapa bisnis global memproduksi perangkat keras dengan cara yang bertindak sebagai lapisan antara klien dan Microsoft Corporation. Sistem operasi seperti Mac terikat dengan perangkat keras mereka sendiri, sehingga sistem operasi Mac tidak dapat diinstal pada jenis mesin lain. Graphical User Interface atau GUI tidak dapat digantikan di Windows karena merupakan komponen integral dari Windows. Windows juga memiliki shell, perintah atau CMD ya, kita biasa command prompt dari mana program dapat langsung dijalankan. Demikian pula sistem operasi Mac memiliki antarmuka pengguna grafis berbasis Unix. Sistem operasi Linux memiliki shell default bernama Bash. Untuk sistem operasi di shell ini diperlukan keterampilan pemrograman untuk mengkomputasi dengan sistem operasi tipe GUI. Linux telah meluncurkan sistem operasi berbasis GUI. Selanjutnya sistem operasi dari sisi server dan keamanan. Saat ini Windows, Linux, dan Mac semuanya memiliki sistem operasi sisi server ya. Windows terbaru yang dirilis bernama Windows Server 2019. Ini kebetulan saya ngambil jurnalnya di tahun itu ya. Menurut Windows, memiliki pangsa 64% di pasar server. Mac menawarkan sistem operasi server yang berbasis pada komponen sumber terbuka dan tertutup. Server terbuka mereka dirilis pada 25 Maret. Kalau kita lihat untuk yang sekarang ini mungkin untuk Windows sudah sampai ke Windows 11 ya. Dengan Linux pun sama, pasti ada update-update terbaru tentang sistem operasi ini. Nah, ini untuk dari beberapa metodologi penelitian. Jadi yang diusulkan dalam jurnal ini ya ada beberapa aspek. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan, kemampuan, keamanan antar muka, pemulihan, waktu booting, biaya. Oke, kurang lebihnya mungkin seperti ini aja. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.